Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hairiyah Siragar dengan NIM 12210921481. Saya dari Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang biasa disingkat dengan UIN Suska Riau. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 5. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. A few moments later. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang statistik deskriptif. Sebelum kita melanjut, apa itu statistik deskriptif? Mari kita bahas apa itu statistik. Statistik ialah ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengelolaan, analisis data untuk mengambil kesimpulan suatu kejadian atau suatu fenomena. Nah, setelah itu, statistik itu terbagi menjadi dua, yaitu statistik inferensial dan statistik deskriptif. Akan tetapi, saya akan terlebih dahulu membahas tentang statistik deskriptif. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pada pengertian, tujuan, fungsi, dan metode. Adapun pengertian statistik deskriptif yaitu yang berfokus pada pengumpulan atau pengelolaan dan penyajian data untuk menggambarkan karakteristik data. Sedangkan yang kedua ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel tersebut. Yang ketiga ada fungsinya. Fungsinya itu menganalisis data untuk membuat inferensi tentang populasi. Yang keempat masuk kepada metodenya. Dalam metode statistik deskriptif ini menggunakan 5 metode, yaitu yang pertama ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini yaitu proses penyajian untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu benar atau salah. Sedangkan yang kedua ada uji T. Uji T ini ada 2 bagian. Yang pertama ada uji T independen dan yang kedua ada uji berpasangan. Sedangkan pengertian uji independen itu ialah perbandingan antara 2 kelompok yang berbeda. Sedangkan uji berpasangan itu perbandingan 2 kelompok yang sedang berkaitan. Adapun metode yang ketiga yaitu ada ANOVA. ANOVA itu ialah untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Yang keempat ada regresi. Adapun yang dimaksud dengan regresi atau tugas untuk regresi itu yaitu untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun yang kelima yaitu metode korelasi. Korelasi ini ialah suatu untuk mengukur kekuatan antara 2 variabel. Di antara yang 5 metode ini semua ini ada syaratnya, yaitu syaratnya harus normal dan harus homogen. Cukup sekian dari statistik deskriptif. Akan saya lanjut yang kedua, yaitu statistik inferensial. Baiklah, selanjutnya yang kedua akan saya lanjutkan statistik inferensial. Sama dengan yang tadi,
Dalam statistik inferensial ini, saya menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan metode. Baiklah, statistik inferensial ini yaitu cabang statistik yang berfokus pada pembuatan kesimpulan atau prediksi tentang populasi. Yang kedua, ada pada fungsinya, yaitu statistik inferensial itu berfungsi untuk menganalisis data sampel untuk membuat inferensi tentang populasi. Yang tiga, ada tujuannya, yaitu inferensial itu bertujuan untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi dan sampel. Yang keempat, kita masuk pada metodenya, yaitu sama dengan yang tadi, menggunakan 5 metode, yaitu menggunakan uji hipotesis, uji T, ANOVA, regresi, dan korelasi. Sama dengan yang tadi, uji hipotesis itu proses penyajian untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu benar ataukah salah. Sedangkan uji T itu ada dua kan tadi, yang pertama uji independen dan uji berpasangan. Uji independen ialah perbandingan antara dua kelompok yang saling bersamaan. Sedangkan uji berpasangan yaitu perbandingan antara dua kelompok yang sedang terkait. Adapun ANOVA yaitu untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Yang keempat ada regresi, yaitu untuk memodelkan suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kelima ada korelasi, yaitu untuk mengukur kekuatan antara dua variabel yang sama-sama memiliki variabel yang sama. Sama dengan diantara yang menggunakan 5 metode ini, semuanya itu ada syaratnya. Sama dengan yang tadi, syaratnya harus homogen dan harus normal. Gitu. Adapun hasil itu, kesimpulan tentang populasi berdasarkan analisis statistik. Harus tentang analisis statistik. Selanjutnya, ada perbedaan antara statistik inferensial dengan statistik deskriptif. Itu ada perbedaan umum. Di antaranya perbedaannya itu ada pada tujuan dan berfokus, dan perbedaannya itu ada pada hasilnya. Perbedaan yang pertama pada tujuan, yaitu deskriptif itu menggambarkan, sedangkan inferensial itu membuat kesimpulan. Yang kedua, perbedaan umumnya berfokus. Statistik deskriptif itu berfokus kepada data, sedangkan inferensial itu berfokus kepada populasi. Yang ketiga, pada hasil, perbedaan utamanya itu pada hasil, yaitu statistik deskriptif itu menggunakan hasil numerik dan grafik, sedangkan inferensial itu berfokus kepada hasilnya itu kepada kesimpulan tentang populasi tersebut. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.